Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini materi yang tadi saya sudah janjikan ya. Sempat beberapa kali tercancel pertemuan kita. Akhirnya saya putuskan untuk membuat di YouTube saja supaya mudah diakses dan bisa ditonton beberapa kali gitu. Temanya yaitu model-model pembelajaran di PAUD. Ini menyambung dari materi yang telah sebelumnya disampaikan, yaitu kurikulum di PAUD ya. Baik, kita masuk ke materi yang selanjutnya. Model-model pembelajaran di PAUD di Indonesia ya. Jadi kita bahas model-model pembelajaran di PAUD di Indonesia. Kalau kita lihat pengertian dari model pembelajaran itu adalah satu desain atau rancangan yang menggambarkan proses rincian dan penciptaan situasi lingkungan yang memungkinkan anak berinteraksi dalam pembelajaran sehingga terjadi perubahan atau perkembangan pada diri anak. Model pembelajaran ini biasanya disusun didasarkan pada silabus yang dikembangkan menjadi program semester atau prosem atau promes, atau juga bisa berdasarkan dikembangkan menjadi rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan dan juga rencana pelaksanaan pembelajaran harian. Dengan demikian, model pembelajaran merupakan gambaran konkret yang dilakukan pendidik dan peserta didik sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Istilah model pembelajaran ini diambil dari dua suku kata, yaitu model dan pembelajaran, di mana masing-masing kata tersebut memiliki makna yang berbeda-beda. Kalau model itu bisa diartikan yaitu suatu objek atau konsep yang digunakan untuk mempresentasikan satu hal yang nyata dan dikonversi untuk sebuah bentuk yang lebih komprehensif. Sedangkan pembelajaran itu adalah usaha sadar dari seorang guru untuk membelajarkan siswanya, atau bisa dibilang mengarahkan interaksi siswa dengan sumber belajar lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. Itu menurut Fadila 2012. Joyce and Well juga berpendapat bahwa model pembelajaran itu adalah satu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum atau rencana pembelajaran jangka panjang, perancang bahan-bahan pembelajaran, dan juga membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain. Umumnya model-model pembelajaran tersebut menggunakan langkah-langkah yang relatif sama dalam sehari, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan juga kegiatan akhir atau penutup. Kegiatan pendahuluan itu adalah kegiatan awal yang dalam pembelajaran itu ditujukan untuk supaya anak murid atau siswa ini fokus perhatiannya, kemudian juga dapat membangkitkan motivasi sehingga peserta didik atau siswa itu siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Kegiatan inti. Nah, kalau kegiatan inti ini merupakan proses untuk mencapai kompetensi dasar yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan dan juga menantang ya, serta partisipatif. Kemudian kegiatan inti juga biasanya dilakukan untuk melalui proses eksplorasi, eksperimen, elaborasi, dan konfirmasi. Yang terakhir kegiatan penutup. Nah, ini kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran. Bentuk kegiatannya itu bisa berupa menyimpulkan, umpan balik, dan juga tindak lanjut. Ada beberapa model pembelajaran yang dilaksanakan di PAUD. Di antaranya itu ada model pembelajaran klasikal, model pembelajaran kelompok dengan kegiatan pengaman, model pembelajaran berdasarkan sudut-sudut kegiatan, model pembelajaran area, dan model pembelajaran berdasarkan sentra. Kita akan bahas satu persatu ya untuk model pembelajaran ini. Kita mulai dari model pembelajaran klasikal, yaitu model di mana pola pembelajaran ini dilakukan dalam waktu yang sama.
Jadi kegiatan yang dilakukan oleh seluruh anak itu dalam satu kelas secara bersama-sama atau secara klasikal. Jadi dalam sebuah ruang belajar itu semua anak akan melaksanakan satu jenis kegiatan saja dengan waktu yang sama ya. Dan biasa juga pembelajaran ini sudah dipersiapkan dan ditentukan oleh si pendidik atau si guru. Dan umumnya memang model ini sarana pembelajaran itu terbatas serta juga kurang memperhatikan minat individu, sehingga seiring dengan perkembangan teori dan juga pengembangan model pembelajaran klasikal ini sekarang tuh sudah banyak ditinggalkan, tidak digunakan lagi dalam lembaga PAUD, meskipun memang masih ada juga ya lembaga-lembaga yang menerapkan model pembelajaran ini, atau bisa juga dimodifikasi gitu dengan menggabungkan model pembelajaran klasikal dengan model pembelajaran lain. Apa kelebihan dari model pembelajaran klasikal? Yang mana kalau kelebihannya itu pendidik atau guru itu mudah menguasai kelas. Kemudian pendidik juga mudah mengorganisasikan tempat duduk atau kelas. Kemudian juga dapat diikuti oleh jumlah siswa yang besar, dan guru mudah menerangkan pelajaran dengan baik dan lebih ekonomis dalam hal waktu, serta memberi kesempatan pada guru untuk menggunakan pengalaman. Kemudian kelebihan yang lain dapat menggunakan bahan pelajaran yang luas, membantu siswa untuk mendengar secara akurat, kritis, dan penuh perhatian. Jika digunakan dengan tepat, maka akan dapat menstimulasikan dan meningkatkan keinginan belajar siswa dalam bidang akademik, serta dapat menguatkan bacaan dan belajar siswa dari beberapa sumber lainnya. Itu kelebihannya ya. Namun sisi lain juga ada kekurangan atau kelemahan dari model pembelajaran klasikal ini. Kelemahan model ini adalah mudah menjadi verbalisme ya. Jadi karena guru hanya bercerita, kemudian dia juga menceritakan pengalaman, itu juga pada akhirnya menjadi verbalisme itu lebih banyak menggunakan kata-kata gitu. Dan pada akhirnya tipe anak yang mungkin gaya belajarnya auditori, yang mendengar mungkin diuntungkan ya, tapi ketika yang visual atau mungkin yang kinestetik itu juga kelihatannya tidak banyak berdampak gitu ya, malah mungkin menjadi rugi ya. Jadi hanya tipe-tipe anak yang suka mendengarkan atau auditif yang benar-benar menerima gitu. Dan kemudian juga bila selalu digunakan dan terlalu digunakan itu juga bisa membuat para peserta didik yang notabene masih anak usia dini itu mudah bosan gitu. Dan keberhasilan metode ini tuh sangat bergantung pada siapa yang menggunakannya ya. Mungkin kalau gurunya interaktif dan memang mungkin dari gaya berceritanya mudah dipahami oleh si anak dengan energik, dengan ekspresif, mungkin akan bisa gitu ya. Dan juga cenderung membuat siswa pasif. Itu kelemahan dari model pembelajaran klasikal ini. Memang juga model ini dituntut disiplin yang tinggi ya dari para siswanya, apalagi ketika guru sedang menjelaskan. Yang kedua, model pembelajaran kelompok. Model pembelajaran kelompok ini atau disebut dengan model pembelajaran kooperatif ya. Ini adalah strategi pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa dalam satu kelompok kecil untuk saling berinteraksi. Dengan sistem pembelajaran kooperatif akan memungkinkan guru mengelola kelas dengan lebih efektif, dan juga siswa dapat saling membelajarkan sesama siswa lainnya. Kita bisa lihat contohnya ya. Jadi di contoh itu siswa itu masing-masing punya kelompoknya gitu. Dan dalam pembelajaran ini akan tercipta sebuah interaksi yang lebih luas.
yaitu interaksi dan komunikasi yang dilakukan antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, dan juga siswa dengan guru. Nah, pengelolaan kelas ruang PAUD itu berdasarkan model kelompok. Ini kira-kira gambaran seperti ini ya. Jadi ada papan tulis di depan, kemudian juga ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Misalnya dibagi menjadi 3. Ini penting diperhatikan ya, pengelolaan kelas yang meliputi penataan ruangan maupun pengorganisasian peserta didik yang sesuai dengan kebutuhan itu akan sangat membantu pencapaian pembelajaran ini secara optimal ya. Kelebihannya dari model ini, siswa tidak terlalu bergantung pada guru ya, karena memang mereka diajarkan untuk saling membutuhkan satu sama lain antar siswa. Kemudian keberhasilan dalam penyelesaian tugas tergantung pada usaha yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Kemudian kelebihan yang lain, memberdayakan setiap siswa untuk lebih bertanggung jawab terhadap keberhasilan kelompok. Itu sangat tergantung dari masing-masing anggota kelompoknya. Artinya saling bergantung gitu siswa ini gitu kepada masing-masing anggota kelompoknya, dan dibutuhkan kerjasama tim ya. Kemudian memberikan kesempatan yang luas kepada setiap anggota kelompok itu untuk bertatap muka, melakukan interaksi dan juga diskusi untuk saling memberi dan menerima informasi dari anggota kelompok lain. Partisipasi dan komunikasi siswa itu dapat melatih peserta didik untuk dapat berpartisipasi aktif, berkomunikasi dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian evaluasi proses kelompok, yaitu dapat menjadwalkan waktu khusus bagi kelompok untuk mengevaluasi proses kerja kelompok dan hasil kerjasama mereka agar selanjutnya bisa bekerja sama dengan lebih efektif. Itu kelebihan dari model pembelajaran kooperatif ini.